Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Nur Kamila MPD selaku guru mata pelajaran Bahasa Indonesia serta teman-teman semua yang telah hadir dalam GIMIT ini. Perkenalkan, saya Erik Kurniawan dari kelas 12 IPS 2. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 2 yang beranggotakan 8 orang, yaitu saya Erik Kurniawan, Danisa Febriana, Yana, Syahira Sahran, Raffi Falah, Khairun Nisa, Muhammad Raihan Rafsanjani, Azahira Hifat Yusrifah, dan Siti Naswa Alisa. Kami ingin mempresentasikan dari hasil penelitian kami tentang teks editorial, yaitu tentang diabetes atau tentang kesehatan. Yang pertama akan dijelaskan oleh Danisa Febriana. Kepada Danisa Febriana, kami persilakan. Diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah penyakit yang ditandai dengan kadar gula darah yang tinggi, disebabkan oleh gangguan pada sekresi insulin atau gangguan kerja insulin atau keduanya. Tubuh penderita diabetes mellitus tidak dapat memproduksi atau tidak dapat merespon hormon insulin yang dihasilkan oleh organ pankreas sehingga kadar gula darah meningkat dan dapat menyebabkan komplikasi jangka pendek maupun jangka panjang pada penderita. Diabetes merupakan penyakit yang menyerang berbagai kalangan seperti orang tua, anak muda, anak kecil, maupun orang dewasa bisa mengidap penyakit ini. Selain itu, penyakit ini merupakan penyakit keturunan. Keturunan dari penderita diabetes memiliki potensi yang lebih besar menjadi penderita diabetes. Maka dari itu, jika penderita diabetes tidak segera ditangani, penderitanya akan semakin bertambah dengan cepat sebanding dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Di Indonesia, penyakit diabetes mellitus dengan komplikasi sudah menjadi pembunuh nomor 3. Hal tersebut diungkapkan oleh Sample Registration Survey 2014. Prevalensi orang dengan diabetes di Indonesia menunjukkan kecenderungan meningkat, yaitu dari 5,7% di tahun 2007 menjadi 6,9% di tahun 2013. Dikutip dari data yang dirilis Kementerian Kesehatan RI, 2/3 diabetesi atau sebutan untuk penderita diabetes di Indonesia tidak mengetahui dirinya memiliki diabetes. Contohnya, kasus diabetes di Sulawesi Tengah yang telah mencapai 169 kasus. Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan P2PL Dinkes Sulteng, Muhammad Saleh Amin di Palu, Kamis, merincikan kasus kematian tersebut terbagi Kota Palu 42 kasus, Kabupaten Donggala 38 kasus, Poso 20 kasus, Parigi Motong 7 kasus, Toli-Toli 4 kasus, dan Buwol 7 kasus. Kemudian Banggai 23 kasus, Banggai Kepulauan 7 kasus, Morowali 7 kasus, Sigi 15 kasus, Morowali Utara 3 kasus, dan Banggai Laut 1 kasus. Di Sumatera Utara, penderita diabetes mellitus mencapai 5-6%. Sementara itu, Depok tercatat sebagai kota kedua yang terbanyak penduduknya mengidap penyakit diabetes mellitus, setelah Maluku di Indonesia. Pengurus Persatuan Diabetes Indonesia, Persedia Kota Depok, Dia Herawati mengatakan, meningkatnya penderita kencing manis di Kota Depok yang cukup signifikan lantaran rendahnya pemahaman warga akan penyakit tersebut. Data International Diabetes Federation (IDF) menunjukkan jumlah penyandang diabetes di Indonesia diperkirakan sebesar 10 juta dengan menempati urutan ke-7 tertinggi di dunia. Dari data-data tersebut saja dapat dipastikan bahwa penyakit diabetes adalah penyakit yang sangat mematikan di Indonesia maupun dunia. Sehingga sangat pantas jika penyakit diabetes ini dijadikan sebagai salah satu fokus utama Kementerian Kesehatan untuk mengurangi penderitaan. Faktanya, sekitar 50% penderita diabetes di Indonesia tidak mengetahui bahwa dirinya mengidap penyakit ini. Hal ini dikarenakan ketidaktahuan masyarakat mengenai penyakit diabetes, terlebih masyarakat kurang peduli dengan kesehatan tubuhnya atau jarang memeriksakan diri ke lembaga kesehatan.
Akibatnya, orang-orang yang mengidap penyakit ini baru mengetahui dan mengobati penyakitnya ketika penyakit tersebut sudah kronis dan menyebar ke anggota tubuh yang lain. Akhirnya pengobatan ini menjadi sulit disembuhkan atau memiliki kemungkinan yang kecil untuk sembuh karena diabetes sudah menyebar ke bagian tubuh lain dan membutuhkan biaya yang besar untuk pengobatannya. Biasanya, jika sampai ke keadaan yang seperti ini, masyarakat akan meminta bantuan kepada pemerintah untuk mendanai pengobatan mereka yang sebenarnya bisa dibilang itu karena kesalahan mereka sendiri yang tidak mempedulikan kesehatannya. Maka dari itu, butuh kesadaran dari masyarakat itu sendiri untuk memeriksakan kesehatan secara rutin. Hal ini sangat diperlukan agar dapat mengetahui dengan cepat penyakit apa yang sedang diidap oleh individu tersebut. Selain memeriksakan kesehatan yang tidak pernah dilakukan, gaya hidup yang tidak sehat juga dapat memicu penyakit ini muncul, terutama pola makan yang buruk. Masyarakat seringkali tidak memperhatikan pola makannya sehari-hari. Semua jenis makanan, mulai dari makanan cepat saji, makanan yang mengandung banyak gula dan garam, juga berminyak, sering dikonsumsi oleh masyarakat di era global ini. Mereka malah jarang mengkonsumsi sayur-sayuran yang sehat. Selain jenis makanan, porsi makan juga harus diperhatikan. Masyarakat yang porsi makannya berlebihan kadang tidak diimbangi dengan olahraga rutin. Olahraga rutin sangat diperlukan oleh setiap individu agar terhindar dari berbagai penyakit. Selain itu, kebiasaan merokok juga menyebabkan munculnya resiko penyakit diabetes mellitus. Hal ini dipaparkan oleh Salom pada artikel yang dirilis oleh JAMA atau Journal of the American Medical Association pada bulan Desember lalu. Tembakau dapat meningkatkan kadar gula darah dan menyebabkan resistensi insulin dalam tubuh. Penelitian menunjukkan peningkatan penyakit diabetes 3 kali lipat pada perokok dibandingkan non-perokok. Hal ini juga diperkuat dengan hasil penelitian dari Carol Wiley, MD, yang melibatkan 1,2 juta partisipan menyatakan bahwa ada keterkaitan langsung antara merokok dengan meningkatnya risiko diabetes. Dengan merokok, maka sama halnya dengan memperparah kadar gula dalam tubuh. Meningkatnya kadar gula akan menyebabkan individu tersebut terserang penyakit diabetes mellitus. Oleh karena itu, masyarakat harus bisa menjalani gaya hidup sehat dari hal-hal kecil, seperti membiasakan diri untuk berjalan kaki, makanan yang bergizi, mengonsumsi sayur, sering memeriksa kesehatan, berolahraga rutin cepat saji, karena makanan cepat saji mengandung banyak bahan pengawet yang tidak baik bagi penderita yang tidak menjalani gaya hidup sehat, padahal sudah mengetahui resikonya. Hal ini mungkin dikarenakan kebiasaan masyarakat yang suka mengonsumsi makanan cepat saji, karena penyajiannya lebih cepat, apalagi untuk orang yang bekerja dan waktu istirahatnya sedikit. Mereka lebih memilih makanan yang praktis dan cepat, jadi untuk menghemat waktu istirahat mereka. Selain masyarakat yang harus sadar akan kesehatannya sendiri, peran pemerintah juga sangat diperlukan dalam hal ini. Pemerintah juga harus sadar dalam hal mensosialisasikan tentang penyakit diabetes mellitus ini, agar banyak orang yang tahu tentang penyakit ini. Dalam hal ini, peran pemerintah, Kementerian Kesehatan, lembaga-lembaga kesehatan maupun media massa sangat dibutuhkan dalam membantu penyebaran informasi mengenai penyakit diabetes. Tidak hanya sosialisasi, tapi penyediaan sarana dan prasarana untuk menanggulangi penyakit ini juga dibutuhkan. Contohnya seperti sarana olahraga di taman-taman kota yang disediakan oleh pemerintah agar masyarakat tidak malas lagi untuk berolahraga, dan juga senam bersama setiap hari Minggu. Sosialisasi juga dapat dilakukan dengan banyak cara, seperti membuat poster, iklan, layanan, video kesehatan maupun penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat, baik yang dilakukan di media cetak maupun media sosial. Poster dan iklan layanan masyarakat sebisa mungkin dibuat menarik agar masyarakat ingin membaca. Selain itu, poster dan iklan layanan harus mudah dipahami oleh masyarakat, karena jika menggunakan bahasa kedokteran atau istilah yang tidak umum, poster dan iklan tersebut tidak akan memberikan pengaruh apapun terhadap pengetahuan masyarakat akan penyakit diabetes mellitus ini. Penempatan ini, poster dan iklan ini harus berada di tempat-tempat umum yang ramai agar dapat dilihat oleh banyak orang seperti di terminal, rumah sakit, sekolah,
pusat perbelanjaan maupun di tempat-tempat umum lainnya yang sering dikunjungi oleh masyarakat agar informasi tentang diabetes dapat tersampaikan pada masyarakat dengan cepat. Media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lainnya yang pasti dimiliki oleh setiap individu di era ini dapat menyebarkan informasi-informasi tentang penyakit diabetes mellitus, bagaimana cara mencegah, dan apa bahaya dari penyakit diabetes mellitus ini. Tidak hanya memberikan informasi mengenai dampak dan penyebab penyakit diabetes, pemerintah juga dapat memberikan informasi pencegahan penyakit diabetes, salah satunya mengenai bahan makanan yang dikonsumsi. Selain itu, pemerintah seharusnya juga menyediakan biaya pengobatan bagi penderita melalui BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sehat atau JKNJ bagi masyarakat yang tidak mampu maupun kalangan lain. Karena dalam pengobatannya, diabetes mellitus membutuhkan banyak biaya. Pencegahan penyakit lebih baik daripada mengobati penyakit. Jadi, masyarakat harus lebih memperhatikan pola hidup yang sehat. Program yang dilaksanakan juga perlu dukungan dari kementerian atau lembaga yang berkoordinasi dengan melibatkan masyarakat untuk hidup sehat. Intinya, jika kesadaran pemerintah akan sosialisasi penyakit diabetes mellitus ini terus dilakukan dan kesadaran masyarakat akan kesehatan meningkat, semakin sedikit pula masyarakat yang mengidap penyakit ini karena mereka sudah tahu tentang penyakit diabetes mellitus ini. Hal ini juga membuat nilai kesejahteraan hidup di Indonesia semakin meningkat. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menjelaskan tentang apa sih diabetes mellitus ini dan apa saja informasi-informasi yang telah ditunjukkan juga. Semoga dengan kelompok 2 yang telah presentasikan hal tentang kesehatan ini dapat tersalurkan juga kepada masyarakat. Baiklah, saya akhiri presentasi kelompok 2 pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman serta Ibu Nur Kamila, MPD. Kami tutup. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.